Oh, udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan 4 orang dengan anggota yang pertama ada Nur Fadla Amrah, lalu yang kedua ada Muhammad Daryatnan Yuriski, lalu yang ketiga dengan saya sendiri Muhammad Raihan, lalu yang keempat adalah Angela Janet Pelayukan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara dan observasi profesi di bidang teknik informatika dan komputer. Berikut adalah profil narasumber. Nama Bapak Fadil Rahman Baso, SPD, MPD. Jenis kelamin laki-laki, program studi pendidikan teknik informatika dan komputer, profesi beliau dosen di Universitas Negeri Makassar. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, adapun ringkasan hasil wawancara, yang pertama itu profil dan peran profesi. Narasumber adalah dosen dan pembina himpunan mahasiswa dengan tugas utama mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat sesuai Tridharma Perguruan Tinggi. Ia menyelesaikan S1 Teknik Elektro dan S2 Pendidikan Teknologi Kejuruan di UNM, lalu menjadi PNS sejak 2021. Yang kedua, kode etik profesi. Dalam pekerjaannya, ia menerapkan manajemen waktu, tanggung jawab akademik, dan integritas profesional. Saat menghadapi dilema etika, ia selalu mencari solusi yang adil dan sesuai aturan seperti dalam kebijakan universitas yang berbenturan dengan kepentingan mahasiswa. Yang ketiga itu organisasi profesi. Meskipun belum tergabung dalam IEEE, ACM atau Aptikom, narasumber aktif dalam beberapa organisasi profesi teknik dan informatika. Melalui organisasi ini, ia mendapatkan wawasan, jaringan profesional, serta pemahaman tentang standar dan etika profesi yang mendukung pengembangan diri dan profesionalisme. Yang berikutnya itu hasil observasi. Yang pertama, lingkungan kerja. Suasana kerja yang akademik dan profesional dengan interaksi aktif antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, interaksi dengan rekan kerja. Narasumber berkolaborasi dengan sesama dosen dalam kegiatan akademik dan administratif, menunjukkan sikap profesional dan etika dalam berkomunikasi. Yang ketiga, penggunaan teknologi dan standar industri. Dalam proses pembelajaran, narasumber memanfaatkan berbagai teknologi seperti Learning Management System atau LMS dan perangkat lunak pendukung pengajaran lainnya. Yang keempat, penerapan kode etik. Dalam menjalankan tugas, narasumber menunjukkan disiplin, keadilan dalam menilai mahasiswa, serta menjaga profesionalisme dalam setiap interaksi akademik. Materi selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya masuk pada analisis. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah kami lakukan, kami dapat analisis bahwa profesi dosen di bidang teknik informatika komputer itu memiliki tantangan tersendiri dalam hal manajemen waktu, tanggung jawab akademik, serta dilema etika yang sering muncul. Narasumber menekankan pentingnya menerapkan kode etik dalam pekerjaan, meskipun masih ada kendala dalam implementasinya. Keikutsertaan dalam organisasi profesi memberikan manfaat besar dalam meningkatkan profesionalisme dan wawasan akademik. Selanjutnya pada kesimpulan, dari wawancara dan observasi yang telah kami lakukan, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa profesi dosen di bidang teknik informatika komputer memiliki peran strategis dalam dunia pendidikan dan teknologi. Narasumber menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya, serta menegakkan etika profesional. Oleh karena itu, mahasiswa dan profesional muda disarankan untuk terus belajar dan aktif dalam organisasi profesi guna mendukung perkembangan karir mereka. Selanjutnya, saya serahkan ke Angela Janet Pelayukan. Baik, selanjutnya yaitu tentang kajian pustaka.
Yang pertama itu definisi dan ruang lingkup profesi di bidang TIK. Profesi di bidang TIK mencakup berbagai aspek, termasuk pengembangan perangkat lunak, administrasi sistem, keamanan cyber, serta pendidikan dan penelitian dalam teknologi informasi. Yang kedua itu job description profesi dosen teknik informatika. Dosen teknik informatika bertugas mengajar, meneliti, mengabdi kepada masyarakat, serta menjalankan tugas administratif seperti mengelola kurikulum dan membimbing mahasiswa. Yang ketiga, konsep kode etik dalam profesi TIK. Kode etik IEEE menekankan tanggung jawab sosial dan profesionalisme, sementara ACM mengutamakan keadilan, transparansi, serta perlindungan privasi pengguna. Yang keempat, peran organisasi profesi dalam mendukung profesionalisme di bidang TIK. IEEE dan ACM menyediakan riset dan pelatihan. Aptikom mendukung pengembangan kurikulum, sedangkan ISACA berfokus pada keamanan informasi dan tata kelola TI. Yang terakhir yaitu studi kasus terkait etika dalam dunia kerja TIK. Kasus Cambridge Analytica menunjukkan penyalahgunaan data Facebook tanpa izin untuk kepentingan politik. Hal ini menegaskan pentingnya transparansi, regulasi privasi yang ketat, serta penerapan etika dalam pengelolaan data. Lalu refleksi dan saran. Refleksi, profesi di bidang TIK tidak hanya menuntut keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman kode etik untuk menjaga profesionalisme. Penerapan etik sangat penting dalam menghadapi dilema yang sering muncul dalam pekerjaan, sehingga setiap keputusan harus dianalisis dengan cermat agar tetap sesuai dengan aturan dan nilai-nilai profesional. Saran, para profesional TIK disarankan untuk terus memperdalam pemahaman mereka tentang kode etik dan mengikuti perkembangan teknologi. Bergabung dengan organisasi profesi seperti IEEE atau ACM dapat membantu meningkatkan keterampilan dan standar etik. Selain itu, perusahaan dan institusi perlu memperketat regulasi terkait privasi dan keamanan data guna mencegah pelanggaran etika yang dapat merugikan banyak pihak. Ya, sekian presentasi hasil wawancara dan observasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya ingin bertanya, Baik. Kak.